السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang pengantar akidah. Pada pertemuan kali ini insya Allah yang akan kita bahas adalah satu pembahasan yang sangat penting. Karena pembahasan ini adalah pembahasan yang berkaitan dengan kata-kata yang sering kita gunakan setiap hari. Kita sering mengatakannya, sering mengucapkannya. Kerancuan dalam masalah ini bisa berbahaya. Ya, kerancuan dalam masalah ini bisa membuat kita menganggap bahwa orang yang tidak melakukan kesyirikan bisa dianggap melakukan kesyirikan. Makanya tema malam ini adalah kata kiasan dan kesyirikan. Jadi kata-kata tersebut sering kita ucapkan sehari-hari kita. Tapi sebelum kita bahas sedikit, kita ingin ingatkan dulu pelajaran yang lalu. Asal muasal. Kenapa ada kerancuan di dalam memahami kesyirikan dan bukan kesyirikan? Itu kita sudah jelaskan bahwa permasalahannya adalah dalam mengartikan ibadah. Jadi kita ketahui bahwa semua umat Islam sepakat dalam semua madhab, dalam semua sekte, pemikiran apapun dia, siapapun dia, selama dia muslim, sepakat bahwa kalau ibadah diberikan kepada selain Allah, hukumnya apa? Syirik. Ibadah diberikan kepada selain Allah, hukumnya apa? Syirik, kufur, keluar dari Islam. Ibadah. Kalau ibadah diberikan kepada selain Allah, hukumnya adalah syirik. Ini disepakati oleh semua kelompok Islam dimanapun mereka berada, di negara manapun, di tempat manapun. Ya, jadi ketika masalahnya di dalam mendefinisikan atau mengartikan arti ibadah itu salah. Kalau kita salah mengartikan ibadah, apa yang terjadi? Yang terjadi ketika kita mengartikan ibadah salah, kita otomatis akan menganggap orang lain memberikan ibadah itu kepada selain Allah. Dan kalau menganggap bahwa ada orang itu memberikan ibadah kepada selain Allah, berarti kita akan memvonis apa? Orang itu melakukan kesyirikan dan melakukan kekafiran. Padahal ternyata dia salah memahami arti ibadah. Ini sudah kita jelaskan. Kita sudah jelaskan juga bahwa pembatas antara syirik dan tauhid adalah keyakinan apa? Rububiyah, ketuhanan. Jelas? Ketika ada orang mengatakan bahwa ibadah itu adalah sujud, ya, tawaf, tawassul, istighatsah dan seterusnya, cinta, berharap, takut, dia mengatakan seperti itu, ibadah adalah itu. Maka kalau diberikan kepada selain Allah, akan otomatis dia akan mengatakan apa? Syirik. Otomatis akan dia katakan itu adalah kesyirikan. Nah, ini tidak masuk akal. Kenapa? Karena semua orang tahu dalam contoh-contoh yang barusan disebutkan itu ada yang syirik dan bukan. Ya kan? Istighatsah apa artinya? Istighatsah apa artinya? Minta tolong. Istighatsah artinya minta tolong. Minta tolong. Kalau minta tolong dikatakan sama dengan syirik, ya kan? Ini tidak ada yang mengatakan. Semua orang nggak ada yang bilang gitu. Kalau anak kita minta tolong ke teman kita, bisa nggak? Syirik bukan? Bukan syirik. Ya. Berarti semua orang sepakat itu bukan syirik. Oleh karena itu ini secara logika sudah disepakati bahwa ini bukan syirik, perbuatan ini bukan sendiri syirik, tidak, tapi ada plusnya.
Ada tambahannya. Jelas? Istighotsah minta tolong plus apa? Ada plus. Yang plus itulah yang membuat kalau kita katakan kemarin apa plusnya? Dengan keyakinan ketuhanan. Ya kan? Atau sifat ketuhanan. Plus. Jadi kalau kita minta tolong kepada sesuatu dan kita yakini bahwa sesuatu itu memiliki sifat ketuhanan, kita syirik, musyrik. Jelas? Nah, ini. Nah, sebagian orang tidak mengartikan minta tolongnya itu adalah ibadah. Diberikan kepada selain Allah, murtad, syirik, kafir. Tapi dia juga tahu, ada jenis-jenis minta tolong nggak mungkin saya bilang kafir. Akhirnya dia akan membuat apa? Pembatas sendiri. Pembatas ini ngaco-ngaco nanti bikinnya. Jelas? Ya, kacau-kacau akhirnya. Sama seperti sujud kemarin sudah dijelaskan. Sujud, kita katakan sujud yang syirik apa? Sujud plus apa? Rububiyah, keyakinan ketuhanan. Itu syirik baru. Sedangkan sujudnya sendiri belum. Ya kan? Nah, ketika mereka baca Quran, mereka tahu, oh ada sujud namanya sujud ihtiram. Beda, mereka bedakan. Sujud terbagi menjadi dua. Yang salah mengartikan ibadah, mengatakan sujud ada sujud ini, ada sujud itu. Nah, dengan pembagian itu sendiri, dia sudah mengakui bahwa bukan sujud sendirian yang membuat apa? Kafir. Membuat kafir. Paham nggak ini? Ya, jelas ya? Nah, sebelum kita melanjutkan contoh-contoh satu persatu kita bahas dalam masalah tauhid uluhiyah, kita sekarang dalam tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Kita ibadah kepada Allah. Kita bahas satu-satu. Kemarin sudah dibahas tentang sujud. Kita sudah bahas berepisode-episode tentang sujud. Ya kan? Kita sudah jelaskan dari pertama tentang sujud. Sudah dibahas dari semua sisi. Nah, tadi saya katakan orang yang salah mengartikan ibadah itu ketika dia memberikan contoh, dia mengatakan sujud itu adalah ibadah, sujud. Dia mau tidak mau, suka tidak suka, kalau dia mengatakan sujud sama dengan ibadah, dia harus mengecualikan. Karena ada sujud yang bukan, kalau dilakukan tidak syirik, ada. Sujudnya malaikat kepada Nabi Adam bukan syirik. Akhirnya dia bikin pembatas antara syirik dengan tauhid, tapi kacau. Dia bilang misalkan kalau sujud diperintahkan Allah kepada selain Allah boleh. Berarti itu sama dengan Allah menyuruh kepada kesyirikan. Kacau atau tidak? Kacau. Ya. Nah, pembatasnya ini di setiap contoh beda-beda. Sekarang kita bahas sujud. Nanti akan kita bahas masalah misalkan tawassul. Perantara, ya kan? Perantara boleh nggak kita meminta kepada Allah dengan perantara? Boleh tidak? Ntar dulu, belum dibahas. Ya, jangan main boleh-boleh aja. Ya kan? Tapi ada yang salah mengartikan ibadah dan dia mengatakan apa? Dan dia mengatakan bahwa membuat perantara kepada selain Allah adalah kesyirikan. Bahasanya begini. Membuat perantaraan antara kita dengan Allah sama dengan apa? Syirik. Ini bahasa seperti ini sudah salah. Kemudian bawa ayat, "Ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa." Kami tidak menyembah Tuhan-Tuhan kami orang Arab jahiliyah kecuali apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Orang Arab jahiliyah menjadikan Tuhan-Tuhan mereka sebagai perantara. Ya kan? Dan dia mengatakan membuat perantaraan antara kita dengan Allah sama dengan syirik. Tapi orang yang mengatakan seperti ini mengatakan juga kalau dia harus mengatakan karena tidak masuk akal kalau dikatakan syirik. Kalau misalkan meminta perantaraannya orang tua kita. Orang tua kita sudah tua, orang soleh, kita minta ibu tolong doakan saya biar saya lulus ujian. Syirik bukan? Tapi menjadikan perantara tidak antara kita dengan Allah. Iya kan? Syirik nggak? Enggak. Semua bilang tidak syirik. Semua dengan sepakatan. Paham tidak? Aja makanya orang ini ketika memahami seperti ini, membuat perantaraan antara kita dengan Allah sama dengan syirik, dia bingung sendiri nanti. Akan rancu. Paham nggak? Makanya kebingungan nanti. Nanti ada yang bilang, oh ini kalau syirik kalau begini. Nanti satu lagi beda. Padahal pemahamannya sama.
Tapi masing-masing yang punya pemahaman sama ini akan berbeda karena bingung sendiri. Nggak tahu mana yang syirik dan bukan. Nah, perkataan ini sudah runtuh, salah dengan sendirinya dengan dia meyakini bahwasannya dia minta doa sama orang tua boleh, ya kan? Tapi ini bukan bahasan kita sekarang. Ini bahasan tentang tawassul. Nanti akan ada pembatas antara syirik dengan bukan syiriknya. Nanti mereka akan mengatakan ini kita bedakan kalau orang hidup boleh, orang hidup dan dia mampu untuk melakukan boleh, dan seterusnya. Itu nanti kita akan lihat, buktikan benar tidak itu pembatasnya. Kalau kita dari pertama sampai terakhir jelas. Apa pembatas pembeda antara syirik dengan tauhid apa? Rububiyah, keyakinan ketuhanan. Membuat perantara antara kita dengan Allah dengan keyakinan ketuhanan, menganggap perantara itu adalah Tuhan atau bersifat ketuhanan, syirik bukan? Selesai. Jelas. Paham nggak? Selesai. Ibu kita, Bu, saya minta doa. Kita yakin ibu kita Tuhan bukan? Bukan. Ketika kita meyakini doa minta kepada ibu kita, tapi kita yakini bahwa si ibu adalah Tuhan kita, syirik bukan? Jelas. Nggak akan, kita tidak akan apa? Tidak akan kontradiksi. Paham? Pembahasan kita kali ini penting untuk memahami masalah tawassul, masalah yang lain-lain, masalah yang genting-genting dan penting-penting ini, ya. Yaitu tentang hal yang tidak berkaitan secara langsung dalam akidah. Ini pembahasan dalam bahasa Arab. Jadi hari ini kita belajar bahasa Arab, ya. Tapi bukan bahasa Arab biasa. Ana sekarang bawa buku nih. Ntar Ana bacain biar nanti jelas. Ada sumbernya. Ini kitab namanya Al-Idah fi Ulumil Balaghah, Al-Ma'ani wal Bayan wal Badi', Al-Imam Al-Qazwini. Al-Idah ini kitab balaghah. Balaghah itu ilmu bahasa Arab. Karena ini ada kaitan dengan akidah nanti. Kemarin sudah Anda jelaskan, ada orang yang mengatakan, ya, semoga kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tujuannya hanya untuk menjelaskan. Ada yang mengatakan bahwa kalau misalkan mengatakan bahwa hujan ini turun karena proses, ya, proses apa? Air, matahari, itu nanti kalau turun, kalau kita mengatakan seperti itu, kita syirik. Karena yang menurunkan hujan siapa? Allah. Berarti harus mengatakan bahwasannya hujan itu turun karena Allah. Tidak boleh mengatakan karena proses-prosesan. Jelas? Nah, ini perkataan salah sebenarnya. Ada salah, ada benarnya. Ya. Nanti gimana ada salah, ada benar kita jelaskan. Kayak sebagian orang ketika mendengar, oh iya juga, benar juga ya. Betul tidak? Benar, yang nurin turun hujan kan Allah, betul. Tapi kalau kita punya pemahaman seperti itu, orang yang mengatakan hal ini akan mengkafirkan dirinya, akan mensyirikkan dirinya sendiri, dan dia tidak merasa. Karena perkataan-perkataan yang kita ucapkan itu nanti akan Anda contohkan sama dengan contoh tadi. Kita bisa merasa diri kita ini muslim bukan, ntar akhirnya bingung kita, ragu kita Islam bukan, karena tidak paham pelajaran tentang masalah ini. Jadi akan Anda jelaskan dulu. Kita akan belajar apa? Bahasa Arab dulu ya. Makanya judulnya apa tadi? Kata kiasan. Ya. Kalimat. Ini kalimat di dalam bahasa Arab. Dan juga bahasa lainnya. Dan juga bahasa lainnya. Terbagi menjadi dua. Ada hakikat dan ada majaz. Majaz itu artinya apa? Kiasan. Pernah tahu nggak artinya kiasan? Hiperbola apa bahasa Indonesia, ya kan? Ya. Hakikat dan majaz terbagi lagi menjadi dua. Hakikat tahu nggak? Perkataan yang sesuai dengan kenyataan. Jelas? Ada majaz atau kiasan, tidak sesuai dengan kenyataan. Akan kita jelaskan. Hakikat ini terbagi menjadi dua lagi, dan majaz terbagi menjadi dua. Ada namanya majaz, bahasa Indonesia aja ya. Ngajar bahasa Arab tulisnya bahasa Indonesia. Majaz ada namanya akal, bahasa apa? Lafaz
Majas dalam kata, ya, ada dalam penyandaran. Penyandaran apa ini maksudnya? Ini pun sama. Kata dan penyandaran. Kalau bahasa Arabnya isnad. Di dalam katanya ada kiasan. Apa arti majaz dulu? Artinya adalah meletakkan atau menggunakan suatu kata tidak sesuai dengan penggunaan aslinya. Tidak sesuai dengan penggunaan aslinya. Kalau hakikat menggunakan kata sesuai dengan penggunaan aslinya. Faham tidak? Contoh. Saya melihat singa sedang pidato. Kira-kira antum paham nggak maksudnya? Apakah ada singa seumur hidup antum lihat ada yang pidato? Hah? Ada nggak singa bisa pidato? Ra'aitu asadan yakhtub. Aku melihat singa sedang pidato. Nggak ada. Paham nggak yang dimaksud dengan singa apa? Hah? Orang yang berani seperti singa, dia sedang berpidato. Nah ini namanya di dalam kata jelas. Kita bisa dengan jelas mengatakan ini pasti kiasan, nggak mungkin ada singa hakikatnya itu. Kalau singa itu apa artinya? Singa apa artinya? Singa artinya binatang, buas, ya kan? Binatang kan? Hewan yang liar, binatang buas. Berarti kalau ada yang bilang aku melihat singa sedang pidato di masjid, waduh, singa. Kalau kita artikan secara letter harfiah, berarti kita harus mengartikan singa ini apa? Binatang itu. Lagi pidato binatangnya, Masya Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Begitu. Khutbah Jumat. Allah alam imamnya siapa ya? Karena Allah alam itu masih hidup enggak yang hadir. Paham nggak ini? Ya, jadi majaz itu artinya adalah ini dihapus apa enggak? Biar enak nih tempatnya. Hakikat apa artinya? Meletakkan atau menggunakan kata iya, sesuai artinya. Sesuai artinya. Kalau majaz artinya apa? Menggunakan kata tidak sesuai artinya. Itu kurang lebih seperti itu. Tapi nggak boleh main mengartikan sembarangan. Oh ini majaz, dikit-dikit majaz. Imam sedang pidato di masjid. Oh maksudnya imam, bukan orang itu. Itu maksudnya apa namanya, malaikat. Boleh nggak begitu? Nggak boleh. Itu maksudnya apa? Itu maksudnya video atau maksudnya radio, nggak bisa. Dengan tanda, dengan qarinah. Jelas? Dengan tanda, dengan suatu tanda. Tadi kita contohkan. Kata misalnya saya melihat apa? Singa pidato. Ini ada tandanya bahwa yang dimaksud dengan singa bukan binatang buas, ada nggak tandanya? Di sini, di kata ini saya melihat singa pidato di masjid. Pidato. Masa singa pidato? Nggak mungkin. Jelas nggak? Tanda bahwa yang dimaksud dengan singa ini bukan binatang asli adalah pidato. Nggak mungkin. Tapi kalau saya bilang saya melihat singa, berarti harus diartikan apa? Binatang. Nggak boleh. Oh maksudnya singa ini bukan binatang. Nggak boleh. Karena nggak ada tandanya. Jelas? Harus ada tanda yang menandakan bahwa kita tidak menggunakan kata asli sesuai artinya. Jelas nggak? Jelas ya? Ini di kata jelas nih. Saya melihat singa pidato. Itu jelas. Tapi ini bukan bahasan kita. Kalau ini jelas, sudah hakikat. Di kata gimana? Saya melihat singa di kebun binatang, di taman safari. Berarti yang dilihat apa?
Singa asli. Ya kan? Singa kan digunakan untuk binatang buas apa untuk imam, apa untuk khotib yang pidato? Untuk binatang buas aslinya. Ketika dia digunakan tidak sesuai dengan artinya, berarti disebut dengan majas. Ada sebagian orang menentang majas. Dia mengatakan, oh saya tidak setuju adanya majas dan sebagainya. Nggak masalah. Kita nggak mau bahas ini dulu. Ini karena penggunaan ulama, namanya majas, sudah kita ikutin ulama, pakai majas. Dia mau namain apa nggak masalah. Ibaratnya begini, ini apa namanya? Spidol. Ente mau namain ini mobil nggak apa-apa. Yang penting kita sama sepakat bahwa ini alat untuk nulis. Mau ente namain mobil, mau namain pesawat, mau namain apa, terserah. Jelas? Yang penting kita sama-sama sepakat, bentuknya begini, terus kita nulisnya bareng sama. Paham nggak? Ya. Jadi itu, karena kalau kita bahas dulu majas ini nggak habis nanti. Nggak ada waktunya, nggak kelar. Ada mau dicatat nggak? Silakan. Yang kita akan bahas di sini, penyandaran. Ini akan dibahas sekarang. Apa maksudnya penyandaran? Jadi, ini bisa diartikan juga, penyandaran ini kita bisa kasih tanda begini. Akal. Akal. Jadi ada hakikat di kata, artinya apa? Kata sesuai artinya di katanya. Seperti tadi contohnya, saya melihat singa. Saya melihat singa di mana? Di kebun binatang. Kebun binatang. Ini kata sesuai, hakikat. Jelas tidak? Jelas nggak nih? Jelas. Ini juga majas, kata kiasan, saya melihat singa pidato. Jelas, ini di katanya. Jelas, dari kata-kata ini kita melihat ada majas dan tidak. Di katanya, paham? Di kalimatnya jelas, ketahuan. Ada lagi nanti hakikat yang kita bisa bedakan dengan akal. Bisa bedainnya dengan akal. Ini kiasan atau bukan, kalau dilihat katanya, nggak kelihatan majas tidaknya. Kelihatannya kita pikirin dengan akal kita. Paham? Nah ini pembahasan kita sekarang. Judul pembahasan kita adalah majas akal. Tadi Ana ditanya apa judulnya. Ana mau bilang majas akal, takut bingung ntar orang. Ya kan? Makanya sebelum itu kiasan aja bilangnya. Iya. Jelas ini? Ana hapus ya? Baik. Ini paham nggak ini dulu? Ntar bingung. Hah? Paham. Jadi tadi sudah dijelaskan tuh asal muasalnya ya. Sekarang tadi sudah kita jelaskan, ada berarti ada hakikat dan ada majas. Ada hakikat, kemudian ada apa? Majas. Tadi majas terbagi menjadi berapa? Dua. Majas apa? Akal dan kata. Ini majas akal dan juga hakikat. Akal saja yang kita pelajari sekarang. Yang kata nggak usah. Ya, itu bukan pelajaran kita. Kalau mau belajar nanti setelah bisa bahasa Arab baru pelajari nanti. Dalam bahasa Arab banyak sekali majas-majas. Ya. Nah, kemudian apa artinya hakikat akal? Apa artinya majas akal? Menyandarkan sesuatu kepada pelaku aslinya. Ini hakikat akal. Kalau majas akal artinya apa? Menyandarkan sesuatu kepada apa? Bukan pelaku aslinya. Dengan apa? Ingat, nggak boleh sembarangan. Bedanya agama kita dengan agama Yahudi dan Nasrani apa? Orang Yahudi di dalam kitabnya Injil itu ada cerita bahwa Nabi Isa berjihad. Aku diutus bukan untuk kedamaian, tapi untuk membawa pedang. Ada di Bible. Kalau kita bilang begitu sama orang Kristen, itu dibilang majas. Nggak ada tandanya. Tidak ada dalilnya. Bilang-bilang majas. Dalam kitab nggak boleh. Paham? Dalam Al-Quran tidak boleh merubah arti teks ayat kecuali dengan dalil. Dengan tanda. Nggak sembarangan. Kayak tadi.
Singa pidato, udah mustahil itu dimaksud singa binatang buas. Pidato di masjid lagi, mustahil. Jelas? Ya. Karena dari katanya jelas ada pidato di situ. Nah, ini bukan dalam prosesnya dengan dalil atau dengan tanda. Biqarina, ya. Ini kurang lebih begini artinya. Anda tahu belum nyambung? Nyambung? Alhamdulillah. Yang lain nyambung di belakang? Kalau yang pegang dagu belum nyambung. 1, 2, 3, 4. Baik. Kita contohkan. Contohin dari majaz ya. Nanti setelah itu baru kita bahas hakikat. Biar paham. Apa lagi ngomongin apa biar ngerti. Kemarin sudah sedikit Anda jelaskan. Misalnya, contoh majaz akal. Yang bangun tol Jagorawi siapa? Antum. Yang bangun tol Jagorawi. Soeharto bukan? Soeharto kan? Betul tidak? Yang bangun tol Jagorawi siapa? Soeharto. Yang bangun siapa? Soeharto kan? Kalau ditanya orang bilangnya siapa? Soeharto. Yang masangin kiswah Ka'bah siapa? Yang bersihkan Ka'bah biasanya siapa? Raja. Yang mengalahkan Belanda siapa? Misalnya Pangeran Diponegoro, begitu kan? Ya. Misalnya nih, ini kata-kata lihat. Kata-kata ini kalau kita tulis, ya, yang membangun Jagorawi, tol Jagorawi, siapa? Soeharto. Padahal yang bangun aslinya siapa? Tukang-tukang, bukan Soeharto. Jadi kalau ada orang, pernah nggak dengar ada yang bilang, nih yang bangun tol nih Soeharto, yang bangun tol ini Yusuf Hamka, yang bangun ini si Fulan, pernah dengar nggak itu? Itu kata-kata kita sehari-hari bukan? Iya. Orang yang ngomong begitu dusta tidak? Kalau lihat dari kata, dusta nggak? Dusta. Bohong. Lah orang yang bangun Jagorawi bukan Soeharto, siapa ya? Tukang-tukang yang bangun. Betul atau tidak betul? Nah, ini pakai apa kita bisa tahu ini maksudnya? Ini bukan Soeharto, tukang Soeharto. Maksudnya pakai apa nih? Pakai akal. Nanti tahu. Nggak mungkin nih Soeharto bawa cangkul tiap hari dia bangunin Jagorawi, kan nggak masuk akal. Jelas tidak? Secara kebiasaan, ya. Ini ada pembahasannya mendalam, cuman kita tidak mau dalam-dalam. Biar nggak pulang dari sini nanti bingung apa makan panadol, makan ini macam-macam. Jelas? Nah. Jadi ini kenapa Soeharto disebut pelaku? Padahal dia bukan pelaku asli. Kenapa? Karena ini ada hubungan, ada sebab. Antara Soeharto dengan tol Jagorawi apa hubungannya? Si Soeharto ini penyebab. Soeharto yang nyuruh, bangun. Dia yang siapin tukang, dia yang kasih duit, dia yang ngasih semuanya. Berarti Soeharto ini hubungannya dengan Jagorawi apa? Penyebab. Wadihun au ghairu wadihin. Jelas apa enggak? Apa keluar Jawanya nih, bingung. Jelas tidak nih? Jelas. Dengan akal kita tahu nih bahasa kita sehari-hari ini. Jelas? Ya. Di Quran pun sama. Allah bilang, orang yang menentang ini ada di Quran. Dan ini berusaha ditentang, tapi sehebat-hebat ente menentang ini ada di bahasa Arab. Dan di bahasa Indonesia pun ada, bahasa-bahasa mana pun ada. Sehebat-hebatnya ente menentang ini tidak akan bisa. Di Quran pun Allah pun ada, pakai gini caranya. Kalau enggak, kalau kita tidak mengatakan hal ini, berarti di Quran ketika Allah mengatakan bahwa Fir'aun yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum, berarti Allah berdusta. Kenapa? Karena Allah mengatakan Fir'aun yang memotong-motong siapa? Yang membunuh siapa? Anak laki dan menghidupkan anak perempuan. Siapa yang melakukan? Fir'aun. Padahal yang melakukan aslinya siapa? Pasukan Fir'aun, bukan Fir'aun. Iya kan? Bukan masalah di zaman juga. Penyebab. Allah bohong kalau begitu nanti. Paham nggak? Kalau nggak paham ini, ada orang berasa dirinya pinter, dia pikir mungkin kebanyakan mikir, akhirnya dia bilang, enggak, ini bukan Fir'aun sebenarnya. Siapa namanya? Pasukannya.
berarti Allah berdusta dalam Al-Quran. Jelas tidak? Nah ini nggak nyambung karena dia nggak ngerti ini. Faham atau tidak faham? Ya. Jadi ketika kita mengatakan, misalkan kenapa si fulan meninggal? Oh dia meninggal karena kanker, karena jatuh dari motor, karena kecelakaan lalu lintas. Itu perkataan sering nggak dikatakan? Sering. Itu sama seperti orang mengatakan turun hujan kenapa? Karena proses. Wah ini begini. Paham tidak? Kalau ini syirik, berarti orang yang mengatakan orang meninggal karena kecelakaan syirik tidak? Syirik. Karena meninggal dia bukan kecelakaan pada asalnya. Siapa yang bikin dia meninggal? Allah. Jadi harusnya antum ketika ditanya, fulan kenapa meninggal? Jawabannya apa? Allah yang cabut nyawanya. Betul nggak? Ya harusnya begitu supaya tidak syirik. Tidak paham tidak? Tapi nyamin. Nah, ketika misalkan saya mengatakan yang menyebabkan dia meninggal adalah kecelakaan lalu lintas, bisa nggak perkataan ini jadi syirik? Hah? Bisa. Ahsan, tak bisa. Bukan nggak bisa, benar. Makanya orang pun ketika dengar proses ini disebut syirik, orang ada yang menerima. Kenapa? Karena memang bisa syirik. Ketika apa? Kita jelas, syirik nggak syirik jelas apa? Ketika dia meyakini tanpa izin Allah. Ketuhanan berarti kan. Ketika orang komunis bilang apa? Matinya karena kecelakaan lalu lintas. Nah, udah jelas, dia kafir. Itu perkataan syirik, kafir. Kenapa? Dia tidak meyakini bahwa itu dari Allah. Itu bukan majaz menurut dia. Itu hakikat akal. Ada 4 hakikat akal akan kita jelaskan sekarang. Ntar di sini. Dia mengatakan hakikat. Karena yang bilang orang tapi yang bilang orang Islam. Ada orang Islam bilang kecelakaan, meninggal karena kecelakaan. Wah, ente syirik, musyrik. Salah nggak tuh? Salah tidak? Kenapa salah? Harus ada tanda tuh. Kita kan tadi kita mau mengartikan tidak sesuai dengan apa? Menyandarkan sesuatu kepada bukan pelaku aslinya. Betul tidak? Yang mematikan dia kecelakaan lalu lintas. Apa yang menyebabkan kita ketika seorang muslim mengatakan seperti itu kita tidak kafirkan apa? Kita tidak katakan syirik. Apa penyebabnya? Hah? Nggak tahu. Iya, apa? Hah? Iya, kan dia kita tahu itu majas dari mana? Kita baru sampai ini nih. Baru sini. Tandanya apa? Bahwa ketika kita mengatakan dia meninggal karena kanker. Nah, kanker kan ini kan kalau ini kan bisa diartikan secara ini. Ya kan? Berarti syirik. Orang yang mengatakan orang meninggal karena kanker secara zahirnya itu perkataan syirik, secara zahir. Ya kan? Syirik semua orang berarti. Antum tiap hari juga syirik. Ya kan? Karena tiap hari kita ngomong begitu. Oh, alhamdulillah saya ditolong tadi sama tukang ojek di jalanan. Wah, ente syirik. Kenapa? Karena yang menolong Allah. Paham nggak? Akhirnya syirik semua. Itu perkataan kita sehari-hari bukan? Perkataan kita sehari-hari. Jadi kita harusnya konsisten. Kalau proses air hujan dibilang syirik, berarti semua harus syirik. Ente juga syirik nanti. Kalau ente mengatakan seperti itu. Paham nggak ini? Paham? Ya. Betul, itu lafadznya, lafadz syirik sebenarnya, zahirnya. Maka kita mengatakan itu bukan zahir, itu majas. Disandarkan sesuatu bukan ke pelaku aslinya. Tapi pertanyaannya, apa tandanya bahwa itu bukan pelaku asli? Tahu dari mana sih tukang ojek itu yang menolong kita barusan bukan pelaku aslinya, tapi yang sebenarnya menolong kita adalah Allah. Apa? Iya, akal betul. Tapi apa tuh yang bikin kita mengatakan seperti itu? Hah? Iman. Iya, karena dia muslim. Kita tahu, kita ngomong sama orang Islam. Kalau kita ngomong sama orang kafir baru, ya dia kafir. Ente ngomong ini kafir ente. Orang komunis bilang, "Oh, ini meninggalnya karena kanker." Oh, ya kamu kafir. Kata-kata kamu kafir. Syirik. Kenapa? Karena dia tidak percaya. Nggak ada tanda bahwa itu majas. Paham tidak? Paham nggak ini? Paham nggak yang belakang? Paham ya?
Kalau dengar sebagian nanti pulang-pulang ustadznya bilang, anu ditolong tukang ojek syirik nanti. Takutnya begitu. Kalau yang rada ngantuk. Takutnya begitu. Ingatnya itu doang. Akhirnya pulang dia bilang syirik. Ntar ngaco ntar akhirnya. Ya. Kalau yang ngomong muslim bukan syirik. Tandanya ke apa? Islamnya dia. Iya sudah jelas itu. Kalau ente begitu orang juga nanti orang bingung. Kadang-kadang ada yang ngamuk, ente dipukulin nanti. Ente bilang ada kecelakaan di sana, itu meninggal karena kecelakaan. Yang afwan anak agak ini. Yang membuat meninggal bukan kecelakaan tapi Allah. Kira-kira antum khutbah, orang lagi perlu pertolongan. Dipukulin nggak? Pukulin sama orang udah paham, mafhum. Kita muslim. Minum dulu, bismillah. Ketika ada orang Islam mengatakan, wah ini obat manjur, ane minum sembuh, alhamdulillah. Ini obat masya Allah manjur, ini gara-gara ini obat ane sembuh. Kita tidak boleh mensyirikkan. Oh syirik ente, wah begini nggak boleh. Mengingatkan kalau kita menganggap dia, wah ini kayaknya terlalu bergantung kepada obat, boleh, nggak ada masalah. Mengingatkan, tapi nggak boleh syirik. Ente suudzon sama orang banget nggak boleh. Apa alasannya kita tidak mau mensyirikkan dia? Bukan tanpa ilmu, bukan perasaan, bukan. Tapi karena ada ilmunya. Ini dipelajari. Ada ini ilmunya. Karena ini menyandarkan sesuatu kepada bukan pelaku aslinya. Kalau ditanya, kalau dia muslim, ya secara umum ya, kita tidak mungkin ada orang Islam yang bingung, orang Islam yang menganggap, oh ini manjur, syirik dia musyrik. Mungkin, pasti ada, bukan tidak ada. Mungkin ada, mungkin, bukan pasti, mungkin. Tapi kan secara umum tidak seperti itu. Dan kita harus husnudzon pada orang Islam. Betul nggak? Iya. Maka ketika ada orang mengatakan, wah ini dokternya manjur nih, saya berobat sama dia, penyakit sembuh, alhamdulillah, misalnya begitu. Di sini, ini bukan syirik. Nggak boleh bilang syirik. Kenapa? Itu, dia menyandarkan kepada bukan pelaku aslinya. Tandanya apa? Dia muslim. Dia juga paham bahwa yang menyembuhkan pada hakikatnya Allah. Cuma dokter itu sebabnya. Paham nggak? Iya. Allah pun dalam Al-Quran mengatakan seperti itu. Allah bilang, yang menghidupkan, kan Anda sering bawa contoh, biar gampang. Antum biar ingat terus. Yang menghidupkan matikan siapa? Allah kan? Hakikatnya Allah. Tapi Allah dalam Al-Quran bilang, Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Katakanlah, yang mematikan kalian malaikat maut. Itu yang ngajarin siapa? Allah ngerti, tahu, paham. Bahasa kita Allah paham. Adalah malaikat maut yang diwakilkan pada kalian. Jelas? Kita percaya tidak Nabi Isa menghidupkan dan mematikan? Selain Allah tuh. Nabi Isa, Nabi Isa, iya, tidak bahas mukjizat, bukan mukjizatnya. Ada sesuatu selain Allah menghidupkan dan mematikan. Bedanya kita dengan orang Kristen apa? Orang Kristen pun mengatakan yang sama. Apa bedanya? Kemarin sudah dibahas, sering dibahas. Bedanya apa? Orang Kristen meyakini bahwa Nabi Isa dengan sendirinya menghidupkan dan mematikan. Karena dia Tuhan, ketuhanan. Maka dia musyrik, kafir, semua boleh untuk bilang gitu. Iya. Kenapa? Kita percaya Dajjal menghidupkan. Enggak musyrik kita. Kenapa enggak musyrik? Yang bilang Allah dan Rasulnya. Kalau dianggap Tuhan berarti dia yang kafir. Begitu aja. Orang Islam pun menganggap bahwa Nabi Isa menghidupkan matikan dengan sendirinya tanpa izin Allah, kafir. Jelas kita. Paham ya? Orang yang tidak punya pembatas yang jelas. Nah, ini contohkan sedikit sebelum kita bicara ini. Ini contoh yang barusan. Kita lihat nih. Kekacauan berpikirnya. Tidak masuk logika. Kalau dipikirin. Menyembuhkan ya contoh. Ini siapa? Ini Allah. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Dokter. Kalau ditaruh di sini, kalau dokter menyembuhkan tanpa izin Allah. Si dokter yang bikin kita sembuh.
tanpa ada ikut campur Allah. Berarti syirik bukan? Syirik. Berarti dokter di sini. Kita menduakan Allah dengan dokter. Jelas nih kesyirikannya? Menduakan Allah dengan dokter. Kenapa? Dokter menyembuhkan, Allah menyembuhkan. Syirik di rububiyah. Syirik di ketuhanan. Ente sedang menuhankan si dokter, sedang mensifati dokter dengan sifat-sifat ketuhanan. Menyembuhkan itu adalah sifat ketuhanan. Jelas tidak? Jelas. Enggak, dokter, Anda tahu bahwa yang menyembuhkan Allah. Cuman Anda datang ke dokter penyebab. Dokter nih sebab Allah, dia berobat, dia belajar penyakit begini. Anda datang ke dokter menyembuhkan dengan izin Allah. Syirik nggak? Menganggap dokter menyembuhkan kita syirik tidak? Tidak, kalau dianggap dengan izin Allah. Paham tidak? Paham. Dokter ini penyebab, benar nggak buat kita berobat? Benar tidak? Orang kalau sakit datang ke dokter, benar nggak? Benar. Kalau kita sakit datang ke tukang las misalnya. Tukang las. Misal, ada orang sakit datang ke tukang las. Anak sakit. Tapi ditanya nih si orang yang datang nih. Antu kenapa ke tukang las? Ya anak kan ikhtiar. Paham nggak? Ikhtiar. Berusaha. Ini dia cuma penyebab doang. Yang nyembuhin siapa? Allah. Dia syirik nggak nih? Tidak. Harusnya tidak. Kenapa? Karena dia tidak menduakan Allah dengan tukang las. Jelas tidak? Dia menaruh tukang las di bawah Allah, berarti tidak syirik. Tapi menjadikan yang bukan sebab sebagai sebab syirik tidak? Benar tidak? Enggak, bukan sebab kok dijadikan sebagai sebab. Ngaco, bodoh, salah. Paham nggak? Salah datang ke tukang las mau berobat, akhirnya hancur semua badannya, kebakar. Salah ente datang ke tukang las. Paham? Nah, ini orang yang nyalah mengartikan ibadah dengan salah. Dia punya kaidah buat bedakan mana nih yang syirik dan bukan syirik. Karena dia harus membedakan. Karena banyak hal-hal yang bukan syirik. Dia harus bedakan. Dia bikin kaidah, apa kaidahnya? Menjadikan yang bukan penyebab, kan bukan penyebab, tukang las bukan penyebab, sebagai penyebab adalah kesyirikan. Ngawur tidak? Ini bukan penyebab. Tukang las penyebab kesembuhan bukan? Bukan. Dijadikan sebagai penyebab, maka dia syirik. Padahal kita katakan nggak bisa syirik. Kenapa? Karena tukang las ini dengan izin Allah kan bilangnya. Paham nggak maksudnya? Sebagian nggak paham. Ya, kita katakan tukang las kan tidak menyebabkan sembuh kan? Dia bukan penyebab orang berobat ke tukang las, bukan. Nah, kalau kita menjadikan tukang las sebagai dokter kita untuk berobat, itu salah apa syirik? Salah, bukan syirik. Paham nggak? Kapan dia jadi syirik? Kalau dianggap bahwa si tukang las ini menyembuhkan tanpa izin Allah baru syirik. Paham nggak? Nah, orang yang salah paham tentang ibadah, dia bilang apa? Menjadikan tukang las sebagai pengobatan, ikhtiar ke tukang las, itu syirik. Kenapa? Bukan salah, tapi syirik. Kenapa? Karena dia bilang menjadikan yang bukan sebab, ini kan tukang las bukan sebab penyembuhan, sebagai sebab adalah kesyirikan. Ngaco tidak? Ngaco. Ini ngaconya. Maka di setiap kasus dia bikin pembatas yang ngaco-ngaco. Ntar kacau sendiri lagi di sini, ntar ini makanya akan kekacauannya macam-macam. Akan kita bahas nanti satu persatu insya Allah. Intinya kita kembali ke hakikat akal. Apa yang membedakan hakikat dengan bukan hakikat? Ke hakikat akal itu terbagi menjadi yang pertama yang sesuai dengan kenyataan dan keyakinan. Ini hakikat ya, menyandarkan sesuatu pada pelaku asli. Misalnya, ambatallahu ruz, Allah menumbuhkan nasi, beras. Itu benar nggak? Keyakinan kita bukan? Keyakinan kita dan sesuai tidak dengan faktanya bahwa Allah yang sesuai. Ini hakikat. Ini yang pertama. Yang kedua adalah yang sesuai keyakinan tapi tidak sesuai fakta. Sesuai keyakinan tapi tidak sesuai fakta. Contohnya apa? Misalnya apa? Yang menumbuhkan
beras adalah air hujan. Betul tidak? Hah? Sesuai fakta. Hah? Kan jika hanya air hujan. Hah? Benar. Tidak benar. Prosesnya. Tidak benar. Semua dia hujan benar. Nah, ini perkataan kalau dikatakan orang kafir. Ya, ini perkataan kalau dikatakan orang kafir. Jadi kalau orang kafir mengatakan ambatal matarur ruz, hujan menumbuhkan beras, dia sesuai keyakinan si kafir tadi bahwa yang menumbuhkan beras apa? Hujan. Sesuai dengan keyakinan dia. Tapi sesuai fakta tidak? Tidak sesuai fakta. Kenapa? Yang itu siapa? Allah. Tapi ini disebut hakikat. Kenapa? Karena sesuai keyakinan yang ngomong. Disebut hakikat kapan? Menyandarkan sesuatu kepada pelaku aslinya. Disebut hakikat sesuai niat atau pelaku. Kayak tadi contoh itu. Yang bangun tol, kalau ini tol, insya Allah kafir dan muslim sama nih. Ya, paham. Tadi contohnya apa? Oh iya, orang komunis tadi kan yang contohkan masalah hujan. Kalau orang Islam mengatakan yang menumbuhkan beras adalah hujan, itu majas bukan? Kenapa? Karena yang mengatakan siapa? Orang Islam. Yang menumbuhkan beras hujan. Itu maksudnya siapa? Aslinya siapa? Allah. Yang mengatakan siapa? Orang Islam. Berarti majas bukan? Majas. Karena dia Muslim. Jelas? Tapi orang kafir yang ngomong. Menumbuhkan beras adalah air hujan. Nah ini hakikat atau majas? Kenapa? Karena sesuai keyakinan si kafir tadi. Sesuai keyakinan si kafir tadi. Jelas ya ini? Kemudian yang ketiga, jika sesuai keyakinan saja dan jika sesuai fakta tidak sesuai keyakinan. Sesuai fakta tidak sesuai keyakinan. Gimana maksudnya? Misalnya ada orang kafir, dia bilang yang menumbuhkan beras adalah Allah, misalnya. Tapi dia ngomongnya pura-pura, orang munafik. Jelas? Itu hakikat juga. Jelas? Itu hakikat juga. Iya, karena dia munafik. Karena dia tahu mana yang benar dan mana yang salah. Maka dia sengaja mengucapkan kata-kata itu supaya orang yang mendengarnya salah faham. Maka itu disebut hakikat. Kemudian yang keempat adalah dia mengatakan hal yang tidak sesuai dengan keyakinannya dan tidak sesuai dengan faktanya. Misalnya ada orang bilang datang Z, datang fulan. Dia tahu ini nggak sesuai fakta dan tidak sesuai dengan keyakinan. Dia tahu bahwa nggak datang nih. Umar tidak datang, tapi dia bilang Umar datang. Ini nggak boleh dibilang majas, nggak boleh. Itu namanya bohong. Itu namanya apa? Bohong. Itu disebut hakikat, tidak bisa disebut majas. Kenapa? Karena dia tahu, dia ngomong dia tahu bahwa Umar tidak datang, tapi dia bilang datang. Faktanya juga nggak datang, berarti dia berdusta. Tapi beda dengan orang bilang yang bangun tol Jagorawi Soeharto, itu dia tidak bermaksud berbohong. Jelas? Yang bilang yang bangun rumah sakit ini adalah fulan, itu tidak bermaksud membohong. Nah ini di kitab ini biar kita jelas, masih ada waktu insya Allah. Kita bacakan sedikit biar paham bahwa ini. Di sini dikatakan oleh Imam Al-Qazwini. Al-Imam Al-Qazwini ini adalah seorang ulama dalam balaghah. Beliau mengatakan al-isnadu minhu haqiqatun aqliyah wa minhu majazun aqli. Isnad penyandaran itu ada yang hakikat akal dan ada yang majaz akal. Jelas ya? Amal haqiqah fahiya isnadul fi'li au ma'nah ila ma huwa lahu 'indal mutakallim fil zahir. Jadi dia mengatakan penyandaran kata kepada sesuatu yang disebutkan dengan zahir itu adalah hakikat. Tadi yang sudah dijelaskan. Nah, ini dijelaskan oleh beliau.
tadi seperti yang tadi sudah dijelaskan ada 4, contohnya 1, 2, 3, 4, ini nggak perlu dibaca lagi. Adapun majaz akli tadi beliau mengatakan, di sini beliau mengatakan adapun majaz akli artinya adalah isnadul fi'li au ma'nahu ila mulabisin lahu, ya kata beliau, bita'awul, yaitu menyandarkan suatu perbuatan kepada bukan pelaku aslinya dengan dalil, dengan tanda, dengan takwil. Ya jelas? Nah, ini kemudian dia mencontohkan, ya, kalau ada orang bodoh, orang yang meyakini perkataan syafat tabibul marid, dokter menyembuhkan orang sakit, tapi dia bodoh dan dia meyakini bahwa si dokter itu yang menyembuhkan, itu bukan majaz. Ya, tadi seperti yang sudah kita jelaskan. Itu contoh yang diberikan oleh Al-Imam Al-Qazwini. Dan banyak sekali contoh-contohnya di dalam Al-Qur'an. Habis waktu. Ya. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali contoh-contohnya. Ini kita bacakan dengan contoh dengan cepat biar ini dalam kitab Ilmul Bayan. Ilmul Balaghah terbagi menjadi 3. Ini bagian dibahas dalam Ilmul Bayan namanya. Di sini dijelaskan contohnya. Umairu inna abaka ghayyara ra'sahu marrul layali wa ikhtilaful a'suri. Ini contoh majaz akal. Wahai Umair, sesungguhnya bapakmu, ayahmu yang merubah kepalanya apa? Hari-hari, malam dan siang. Bergantian waktu yang merubah kepalanya. Sebenarnya siang dan malam merubah kepala orang nggak? Rambutnya, warna uban maksudnya dari hitam menjadi putih. Yang merubah siapa? Hah? Waktu apa? Keadaan. Ya, bukan malam dan siang, tapi maksudnya sikon, situasi dan kondisi. Ini yang menyebabkan ini tidak bisa ini disandarkan kepada si siang dan malam, tapi disandarkan kepada sesuatu yang lain. Jelas? Kemudian juga dalilnya yang lain yang lebih jelas dalam Al-Quran, Allah bilang, ya Haman ibnili sarha, wahai Haman bangunkan aku bangunan, kata Fir'aun kepada Haman. Apakah Fir'aun ketika nyuruh Haman bikin bangunan, suruh si Haman sendiri yang bangun? Pakai pacul, pakai apa, si Haman sendiri suruh bangun? Apa maksudnya Haman? Pokoknya bangun, kamu suruh nanti pasukanmu untuk bangun. Ya kan? Nah itu menyandarkan sesuatu kepada bukan pelaku aslinya. Kemudian juga ada perkataan misalnya, yaf'alul mal ma ta'jazu anhul quwwah. Harta itu bisa melakukan apa saja. Uang, duit bisa melakukan semua hal. Sebenarnya yang melakukan si duit bukan? Duit ngelakuin sendiri, jalan-jalan sendiri duit. Hah? Siapa yang melakukan? Orang yang punya duit. Menyandarkan sesuatu kepada bukan pelaku aslinya. Pelaku aslinya apa? Si orang. Tapi yang disebut apa? Duitnya. Jelas? Ini namanya majaz akli. Karena apa? Pakai akal kita tahu duit nggak bisa jalan-jalan. Ya kan? Duit bisa merubah orang. Nggak bisa duit kalau ditaruh sini nggak jalan kemana-mana itu duit, diem aja. Tapi yang bisa merubah apa? Si orangnya yang pakai duit tersebut, kasih orang, nyogok orang dan sebagainya. Jelas ya? Dan seterusnya, kurang lebih seperti ini. Kalau ada pertanyaan silahkan setelah ditutup insyaallah ta'ala. Jadi tadi singkat-singkat karena waktunya. Demikian mudah-mudahan jelas. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.